sekarang ini kita bicara soal survei ya. Ini kan orang sekarang sangat menunggu survei ini. Iya, tapi juga ada banyak yang benci. Yaitu orang kadang-kadang terus metode apa lagi yang mau kita gunakan? Karena ya, tapi biasanya itu yang marah-marah ya biasalah. Itu yang apa? Sedang tertinggal di survei kan biasanya. Kalau menurut saya kan memang kita tidak mempunyai metode lagi yang ya katakan tidak 100%, tapi kan mendekati akurat. Iya, Kita kan mesti ada pedoman juga betul. untuk menyatakan si A menang, si B menang. Iya. Artinya kan tadi seperti Bung Jayadi mengatakan pendekatan survei seperti ini. Tapi kan di luar survei ada lagi pendekatan-pendekatan politik, engineering politik, ya kan? Benar. Kekuatan ada serangan dana, serangan daya, upaya, semua tenaga kan dilakukan bisa jadi merubah kan? Iya. Itu yang bisa melewati 50% barangkali. Iya. Terakhir survei LSI Nasional. Saya rilis tanggal berapa kemarin? Hari Sabtu. Berapa hari? 4 hari yang lalu. Tanggal 20 Januari. Iya. Pasca debat ketiga. Sebelum debat keempat gitu. Jadi kita selain memotret elektabilitas seperti biasa, juga kita melihat bagaimana sih pengaruh debat itu terhadap para pemilih gitu. Lalu siapa yang nonton debat gitu. Dan seterusnya. Itu yang antara yang kita lihat. Kita juga melihat bagaimana migrasi suara sejak kampanye resmi dimulai tanggal 28 November kan. Apakah terjadi migrasi suara besar-besaran atau tidak gitu. Lalu terakhir ya tentu saja isu yang selalu ramai diperbincangkan sekarang ini. 1 putaran, 2 putaran gitu. Kita melihat data-datanya. Itu yang kita coba analisis kemarin dengan data-data sampai dengan awal Januari 2024 pasca debat ketiga. Debat ketiga kan 7 Januari. 7. Kita Ketiga 7 Januari. Iya, 7 Januari. Debat Capres. Iya, Capres ya. Debat Capres. Surveinya survei telepon, Bang. Jadi kalau survei telepon, catatan pertamanya adalah dia hanya mencakup 83% populasi. Artinya ada populasi pemilih ya. Artinya ada 17% yang tidak tercakup karena mereka tidak bisa diakses lewat telepon gitu. Catatan kedua biasanya kalau survei telepon itu kita nggak bisa nanya banyak-banyak. Nggak bisa nelpon orang 1 jam. Nggak dibayar pula. Sudah nggak dibayar ya. Oh kalau telepon sekarang supaya dia mau tetap menjawab pertanyaan kita, kita kasih biasanya itu pulsa 10.000, 12.000 gitu. Karena kan ya paling tidak kita ambil waktunya sekitar 15 menitan itu, Bang. Nanya sekitar 20-25 pertanyaan. Itu sudah orang Indonesia itu sudah sangat baik. Kalau saya punya pengalaman sendiri, kalau di Amerika kita melakukan survei telepon, baru 2 menit aja udah marah orang. Maka biasanya kalau survei telepon di Amerika seringkali pertanyaan cuma 5 aja. Tentang elektabilitas gitu, sama tahu atau suka. Biasanya gitu. Kalau di sini kita bisa nanya banyak gitu, termasuk nanya debat segala macam. Itu yang kita kemarin rilis. Nah kebetulan sejumlah lembaga lain juga merilis yang waktunya mirip-mirip begitu. Surveinya ada 5 lembaga survei. Iya, kebanyakan mereka merilis surveinya itu berdasarkan survei tatap muka yang mencakup 100% populasi. Nah, memang jadi 100% itu maksudnya dari 1.200 83% gitu ya. Jadi gini kan kalau populasi pemilih kita kan 204 juta. Lalu misalnya kita ambil 1.200 sampel. Nah, kalau kita menggunakan survei tatap muka, 1.200 sampel kita itu mewakili yang 204 juta itu. Artinya kesimpulan kita berani mengatakan kurang lebih hasilnya ini mencerminkan suara dari 204 juta itu. Tapi kalau hanya menggunakan telepon, seperti yang saya bilang tadi, tetap sampelnya sekitar 2.200. Tapi kita hanya bisa mengatakan hasilnya ini mencerminkan suara atau persepsi atau keadaan dari
bukan 204 juta, tadi 83% dari 204 juta itu. 204 juta ya. Kenapa begitu? Karena 17%-nya tidak bisa dijangkau lewat telepon. Itu kalau survei telepon. Begitu secara metodologisnya. Nah, cuma sebetulnya kita sudah melakukan survei telepon kan sudah banyak sekali sekarang, udah ratusan survei telepon sejak terutama pasca 2019 itu banyak sekali. Pasca 2014 itu sudah mulai banyak survei telepon. Makin ke sini hasil survei telepon makin baik. Artinya dia makin tidak terlalu berbeda hasilnya dengan survei tatap muka. Ya. Karena dalam ini teman-teman ahli statistika, teman-teman ahli metodologi survei itu punya cara untuk membuat supaya populasi yang ada di sampel kita itu bisa menjadi mirip dengan populasi yang diwakili dengan menggunakan pola misalnya teknik statistik namanya misalnya weighting, pembobotan. Nah, itu teman-teman ahli statistik lah yang bisa melakukannya dengan cara seperti itu sehingga hasilnya menjadi lebih dekat ke hasil survei tatap muka gitu. Umumnya kalau di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Eropa, surveinya hampir sangat jarang survei tatap muka itu. Biasanya telepon. Karena survei tatap muka itu mahal, Bang. Iya. Katanya saya dengar kalau 1.200 saja hampir 700 jutaan ya. Bisa sampai ke sana tergantung pembiayaan manajemen yang dilakukan oleh lembaga survei. Termasuk misalnya berapa dia bayar surveyornya per kuesioner dan seterusnya ya. Itu bisa aja sampai. Tapi kalau saya kira itu agak terlalu mahal 700 juta itu. Ada juga 4 lembaga survei yang tidak pernah merilis hasil surveinya ya. Termasuk politik yang Adi Prajitno Parameter politik, kemudian EF ya. EF. Terus kalau EF mungkin karena dia secara khusus menjadi konsultan kayaknya. Konsultan dari entah PKB Amin ya, PKB. Amin ya gitu. Kalau LSI tidak jadi konsultan calon manapun atau partai manapun. Jadi kita hanya riset saja. SMRC juga konsultan kan? Nggak tahu saya kalau nggak salah Ganjar kalau nggak salah ya. PDIP ya. Makanya nggak pernah nggak pernah rilis gitu. Hanta Yuda ini siapa? Carta juga. Carta rilis barusan kemarin. Udah rilis kemarin. Iya. Di survei Carta itu Prabowo 42%, Ganjar kalau nggak salah 26, sekian. Lalu Amin di paling bawah 24 atau apa gitu. Jadi dengan survei yang lain sebetulnya secara hitung-hitungan statistik mirip hasilnya. Mirip. Beda 1-2% ya. Ada kan itu rate-nya kan antara 42 sampai 48 ya. Yang paling tinggi kemarin yang dirilis ada 48, yang paling rendah dari Carta itu 42. 48 kalau LSI berapa? 47. 47, sekian lah ya. Enggak, 47 persis kemarin. Persis ya. Cuma posisi kedua dan ketiganya itu kalau di Carta kan Ganjar, tapi kalau yang lembaga lain posisi kedua itu adalah Amin. Tapi selisihnya memang sama. Antara Ganjar dan Amin itu selisihnya 1-2% aja, sehingga sebetulnya kita nggak tahu siapa yang nomor 2, nomor 3 sebetulnya kalau keadaan sebenarnya. Tapi kalau yang nomor 1 semuanya sepakat, ijtima. Nomor 1 itu Prabowo. Lembaga survei. Nomor 1 itu nggak ada ayatnya itu. Firman-firmannya nggak ada. Nomor 1-nya itu Prabowo. Yang berbeda hanyalah angkanya. Angka terendah adalah 42, angka tertinggi itu 48. Apakah beda ini? Kalau kita hitung lagi secara statistik nggak beda, Bang. Yang tertinggi itu kan 48. Margin of error-nya kalau tak salah sekitar 2,9. 3 lah ya. Plus minus. Jadi kalau yang menemukan angka 48 itu berarti kemungkinan realitasnya itu adalah 48 kurang 3, 45, dengan 48 tambah 3, 51. Nah, kita bandingkan yang terendah 42. 42 ini saya lihat sama juga ininya, margin of error-nya di kisaran 2,9 sampai 3. Jadi kalau 42 itu berarti antara 39 kan 42 kurang 3
dengan 42 tambah 3, 45. Masih ketemu tadi. Mm-mm. 48 dikurang 3 kan 45. Iya. Jadi masih ada irisannya. Mm-mm. Sehingga angka yang terendah maupun tertinggi pun sebetulnya kalau menurut keputusan angka-angka statistik dengan menggunakan hitung-hitungan margin of error, 42 dan 48 itu sama aja Sama aja. secara statistik. Sama kayak Kompas 39 ya kan? Nah, itu sudah agak lama ya, 39? Udah agak lama. Agak lama. Waktu itu memang angka Tapi kan tertingginya belum 48. 28 undecided voters-nya. Yang lain lagi harus dihitung adalah undecided. Umumnya kalau yang sekarang itu undecided-nya antara 5 sampai 8, 5 sampai 9, 10 gitulah. Kalau di LSI itu 8. Undecided atau yang belum menjawab dan belum menentukan pilihan Belum ada ketika pilihan, di survei gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, kita bisa melihat bahwa petanya itu ditemukan oleh semua lembaga survei yang merilis kemarin itu petanya mirip bahwa kandidat 02 masih leading, kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 kandidat 01 dan 03 masih rebutan tempat kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari angka-angka itu potensi satu putaran ada, tapi terlihat bahwa kalau dari angka-angka kita hitung semua itu potensi 2 putaran masih cukup besar. Gitu ya. Iya, dari angka-angka itu. Dengan kata lain, ya pada saat ini kita belum bisa dengan confident mengatakan pilpresnya, kalau berdasarkan angka-angka ini, kita belum bisa dengan yakin mengatakan 2 putaran atau 1 putaran, karena dua-duanya masih mungkin berdasarkan angka-angka itu. Iya. Kalau saya sudah yakin 1 putaran. Gitu ya. Di samping survei, tentu melihat dana, tenaga, dan daya kan gitu. Nah, itu sangat menentukan kan. Ya. Ya kalau survei hanya menghitung elektoral. Elektoral, kemudian mengasumsikan pemilunya jujur dan adil, demokratis, itu kan survei begitu. Kemudian mengasumsikan juga bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk datang ke TPS. Artinya tidak ada yang merasa terhalangi atau merasa diburu-buru untuk datang ke TPS dan sebagainya. Itu kalau asumsi-asumsi di survei. Kalau ada hal lain terjadi, maka itu bisa mempengaruhi angka-angka pada hari H.